Nah, beliau beliau pengacara, insya Allah orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana gimana? Yang lagi lu ngapain? Sorry ini lagi udah. Siap Bang, santai aja. Gimana, Ini Bang, gimana? saya mau kodimai dulu ya. Tapi nanti mohon maaf karena korban di sini orang awam ya, jadi mungkin agak terbata-bata atau berlebihan kata-katanya. Nanti mohon diluruskan sama Bang. Intinya beliau ini didatangi oleh beberapa orang sampai terjadi pemukulan. Nah, dugaan Kang Lokman ini dugaannya ya, dugaannya ini pendukung habaib. Nah, kemudian singkat cerita Kang Lukman ini menempuh jalur hukum, lalu menyerahkan kasusnya ke Polres Jakarta Selatan. Nah, karena beliau ini tidak mengerti proses hukum, berjalannya hukum, laporan, jadi menganggap ada dugaan tidak diterima pelaporan, padahal ada suratnya, ada surat penerimaan kasusnya sudah ada pelaporannya. Ini melanggar hukum nggak kalau ditampilin? Boleh nggak ditampilin, Bang? Nggak apa-apa kan? Nggak boleh. Boleh, oke. Kalau boleh nanti saya Bukti laporan polisi tanggal berapa, bulan berapa? Sip. Itu pengaduan atau LP? Waduh, ini kenapa nggak bisa ini? Tuh, nggak bisa ini, kumaha iya. Yang korbannya siapa? Kang Lukman itu yang di atas di samping saya. Oh, coba Kang Lukman ceritanya gimana? Ini cerita dari mana dulu? Ceritanya buat laporan tuh apa yang dilaporkan? Oh, yang dilaporkan itu kan karena akibat pengeroyokan. Oke. Oh, pengeroyokan. 170 berarti. Ya, 170. Nah, terus? Ya udah dari tanggal, jadi jangan tanggal 14. Kita lapor itu tanggal 17, udah visum tuh semua, segala macam udah visum. Tapi visumnya sama polisi. Ya, Kang Lukman sudah dibawa visum sama polisi. Sudah. Lidik. Nah, terus sudah saksi lain sudah diperiksa. Ada, saksi belum diperiksa. Hah? Saksi belum diperiksa. Padahal saya saksi dari Kang Lukman. Iya, saya sudah tahu. Awalnya kan saya lapor itu malam nggak ada saksi. Nggak tahu nama saksi itu siapa. Nah, setelah itu paginya saya datangin lagi tuh saksi-saksinya. Nah, baru saya datang lagi ke Polres, lapor lagi kan, saya bawa saksinya. Nah, tapi setelah itu dibuat laporan baru, cek menit sama jam, habis itu langsung tutup. Nah, itu udah pulang. Nah, 3 hari yang lalu saya nanya. Setelah 3 hari kita laporan, kita nanya lagi, Pak, gimana prosesnya? Di ini enggak? Ya udah, kamu laporan ke Resmob aja. Resmob. Nah, ya aku udah males aja kalau begitu mah nanti. Enggak, yang nangani itu yang di bukti laporan ada. Terus Pak Lukman diperiksa waktu itu di unit berapa? Piket. Oh, di unit Resmob enggak, belum sampai ke sana, di Resling biasa aja. Ya kan berarti kan sebelum ke SPKT, ya kan itu kan ada biasanya yang petugas piket. Aduh, ya itu tahu pula aku nomor berapa itu. Nah, makanya petugas piket, jadi dia langsung turun ke SPKT, biasanya kasih surat pengantar, lapor ke SPKT, maka keluarlah itu bukti laporan, lalu di BAP. Nah, Pak Lukman sudah di BAP. BAP itu apa? Nggak tahu. Diperiksa. Periksa belum? Oh, kok belum diperiksa?
Terus kalau kok belum diperiksa kok sudah dibawa visum gimana? Terus langsung ke rumah sakit. Iya, maksudnya gini nih aku cerita seadanya aja ya. Yang Foto-foto penganiayaan ada nggak? Foto-foto penganiayaannya? ada videonya ada, tapi videonya ada. Kalau mau Pasca. jelas itu Pasca Itu penganiayaan. waktu mau visum kan ada, waktu mau visum kan sama itunya polisinya kan ada Kang Lukman. ah, ada video visumnya sama Videonya. video. Enggak, Dan arti Iya, gini, videonya. kan karena tadi kan katanya ini pengeroyokan, ya. Artinya pelakunya tuh lebih dari satu. Oke. Nah, yang saya pertanyakan, ada nggak apa katakanlah bukti luka, bukti apa, lalu kan dibawa visum. Ya kan, nah itu Ada, sudah Cuk. berjalan itu sudah berjalan karena kalau saya lihat barusan yang ditunjukkan itu kan itu LP-nya udah ada. LP, iya. Iya Nah, gitu aja, Bang. Ya. Ini setahu Abang sampai di sini aja udah melewati rangkaian proses itu belum kan gitu-gitu saja Nah, coba makanya analisa. kan saya tanya itu LP-nya itu tanggal berapa? Nih saya bacain, Bang ya. Nama Lukman, langsung aja berdasarkan laporan polisi bla 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 ya, Polda Metro Jaya. Nama Lukman, nomor identitas bla bla bla, kewarganegaraan Indonesia. Nomor pelaporan, Bang ya. Tanggalnya kan ada di situ. Tanggalnya Nomor LP 17 nomor sekian. Juli. Oh berarti kan belum 1 bulan ya? Belum. Nah, belum 1 bulan. Nah terus, yang sekarang dari pihak yang dipertanyaan itu dari pihak Pak Lukman, saksi yang dihadirkan sudah diperiksa belum? Belum. Sudah dibawa belum? Di situ kan ada tuh di bukti laporan itu ada disebutkan apabila silakan Anda hubungi nomor sekian, ada nggak? Nggak ada. SP2HP-nya belum dikasihkan. Belum dikasihkan. Nah, kalau begitu coba gini, itu kan kejadian di Polres Jakarta Selatan, ya. Nah, tanggal 17 kalau seharusnya, sekarang tanyakan lagi ke unit reskrimnya. Bawakan dengan bukti laporan itu. Nah, nama terduga pelakunya tahu. Namanya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Berarti kan dalam lidik. Ya, tetapi ada bukti kan, ada bukti video. Jadi kalau misalkan mau lihat video khusus pemukulan, ya kita buka CCTV, ada CCTV di jalan. Ya enggak, maksudnya itu dikasih tahu nggak? Oh, nggak tahu. Kemarin Nah, dikasih tahu sudah ada masuk diminta oleh penyidiknya nggak waktu itu? lihatnya ada. Hah? Ada. Nah, kan udah ada berarti. Pak Luman waktu itu didampingi siapa? Pertama berdua sama teman. Oh, berdua sama teman. Berarti kan sudah ada tuh. Berarti ada kejadiannya di daerah mana itu? Ini di tempat saya tinggal Kebayoran Lama Jakarta Selatan, Simpang 5. Oh. Terus baca tuh Mbak. Betul. Mereka ada tulisannya di situ. Ya tinggal nanti coba kan hari Senin bisa ditanyakan, hari Senin tanyakan lagi, coba tanyakan hari Senin. Nah, minta SP2HP namanya. Itu nanya di mana? Di Polres atau di reskrim ya, di Polres, di tempat lapor kemarin. Oh. Jadi nanti tanyakan langsung ke reskrimnya, reskrimum. Nah, di sana kan ada tuh petugas piket pasti ada. Nanti tanyakan aja ya, ini yang nangani unit berapa. Karena kan kalau cerita begini kan saya nggak tahu Pak Luman tuh diperiksa oleh unit berapa kan. Bang, emang dari pelaporan sampai menentukan tersangka itu prosesnya lama atau sampai sebulan lebih, Bang? Pasti lebih karena dia ini kan tidak tahu nama orangnya. Paling CCTV ya, Kang Lukman? Iya, makanya karena kan kalau orangnya dia tahu, namanya dia tahu, alamatnya dia tahu, pasti gampang polisi nyarinya kan. Kalau alamatnya ya orang sini, bukan dekat Iya, sini. makanya kan kalau ada namanya tahu kan, Nah, alamatnya namanya tahu, itu kan disampaikan kepada penyidik yang melakukan penganiayaan
terhadap Pak Lukman, namanya ini Pak, alamatnya ini. Nah, karena tidak tahu namanya, berarti ada videonya tadi, tunjukkan ini orangnya. Nah, nanti ya kita kan pasti itu secara apa kan dipanggil. Yang bersangkutan pasti dipanggil polisi secara patut, ya kan? Nah, kalaupun tidak nanti datang, berarti ini pukul paksa. Kalau tidak ketemu orangnya, pasti dijadikan DPO. Kang Lukman, saya pagi tadi mempertanyakan ini di YouTube ya, atas kinerja Polri, khususnya Polres Jakarta Selatan, karena ngelihat video Akang bahasanya ini, mohon maaf ya, makanya sempat saya emosi karena masa iya sih nggak ditindak ini ya. Kasus pelaporan segala macam tidak diproses, anjing. Betul kata orang. Saya langsung panik lihat video Akang ini. Bagi Tidak diproses. Makanya sempat pagi tadi saya live sampai ya bisa dibilang saya kritik Polri lah. Pasti. Kalau ternyata ini lagi proses, biar kita apa ya, jadi warga negara yang baik, berarti VT-nya di privat dulu atau dihapus dulu, karena saya langsung privat. Setelah tahu bahwa ini ternyata berjalan, saya langsung privat VT saya di YouTube. Video saya di YouTube. Kita juga harus menghormati Polri. Maka tadi saya juga jangan dulu menyebut bahwa ini tidak ditangani dan lain sebagainya. Tetap husnuzon dulu ke Polri. Ya. Karena saya langsung privat ini. Karena gini kan, ternyata setelah saya tanya ini kan saksi yang melihat kejadian ataupun saksi dari pihak Pak Lukman itu kan belum diperiksa juga, kecuali misalkan pasti ditanya kan sama polisi siapa yang melihat. Nah, kalau Pak Lukman langsung bawa, biasanya oke. Kalau malam itu kejadian, biasanya itu diperiksa. Atau nanti pasti setelah di BAP Pak Lukmannya, nama orang yang menjadi saksi itu pasti akan dipanggil secara resmi oleh polisi, ya kan? Nah, itu masih berjalan itu. Kalau itu sudah LP, itu masih berjalan. Jadi kita tidak bisa bilang ini tidak berjalan kasusnya, karena pasti banyak penanganan kasus yang kalau ini baru kejadiannya ya tanggal 17. Nah, sekarang ini dari hasil visum itu pun biasanya 1 minggu baru keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren Pak pengacara, keren jos. Waalaikumsalam. Jadi kalau sudah dari Tadi visum, saya sebentar dia Pak panggil. pengacara, saya hanya ingin mempertebal narasi panjenengan bahwa memang ketika ada contoh kasus seperti Lukman, di mana dugaan si Lukman ini adalah korban, sementara korban nggak kenal siapa pelakunya, memang lidiknya itu tidak bisa cepat. Betul. Itu yang pertama. Apalagi saksi atas peristiwa di TKP pun oleh pihak kepolisian Polres dimintakan Lukman untuk menemukan, karena memang ketika ada pelapor ke meja kepolisian, baik itu Polsek, Polres dan seterusnya, mesti yang dimintakan oleh petugas kepolisian, baik itu penyidik maupun pihak-pihak yang berkompeten, itu akan meminta data validasi. Ada nggak saksinya? Maka diminta si korban itu atau si pelapor untuk menunjukkan, membawa si saksi tadi. Nah, untuk sampai ke saksi pun sepertinya saya belum dapat informasi lengkap dari Mas Lukman terkait 2 orang yang menyaksikan. Satu adalah Satpam ya, kalau nggak salah ya Mas Lukman ya. Kalau ini berarti sekedar warga ya Kang Lukman? Kalau beliau warga ya? yang mana? Yang pakai kaos Nah, ini, sarung. Yang pakai kaos itu siapa itu? Yang pakai peci ikut mukul Mas Lukman enggak? Ikutlah kayaknya itu. Nah, ini pelaku, berarti dugaan pelaku Mas Esa. Kan itu baru terduga itu kan. Iya, Karena makanya dugaan pelaku. Maksudnya Iya. gini, kenapa apa sebabnya Pak Lukman itu bisa dikeroyok? Iya, kalau dari awal sih sebenarnya saya kan memang berbicara di TikTok dari awal ya. Cuman bermasalahnya, memang dari dulu sih udah sering ngomong-ngomong kayak gitu.
Jadi video terakhir saya buat di TikTok, saya menyebut seperti ini. Buat kalian yang ngaku-ngaku keturunan Nabi. Keturunan Nabi. Udah cukup Lukman cukup. Intinya gini Pak pengacara. Jadi apa yang dialami oleh Lukman itu adalah imbas dari video dia. Tapi Itu aja poinnya. Tapi itu berarti sesungguhnya polisi sudah bisa mengidentifikasi sebenarnya. Kita tunggu aja nanti pasti kalau Pak Lukman hari Senin datang ya pertanyakan, pasti nanti ada jawaban dari kepolisian, pasti SP2HP dia kasihkan itu. Surat pemberitahuan hasil penyidikan SP2HP pertama itu pasti dikasihkan nanti. Nah, dari sana baru kita lihat siapa-siapa saja yang sudah diperiksa. Nah, jadi kita tidak bisa sekarang ini kita bilang tidak berjalan, ya tidak bisa karena SP2HP sendiri kan belum diterima. Itu. Tapi intinya kalau sudah buat laporan seperti itu diterima oleh kepolisian, itu pasti sudah masuk ke Mabes Polri karena sekarang tuh linknya langsung. Jadi betul Pak pengacara. Jadi informasi terkait Lukman pun saya sudah nembus ke Mabes. Makanya saya berkali-kali ngomong sama Lukman, sudah jangan ngomong macam-macam di medsos, tenang. Gitu aja. Ustadz Mahesa suaranya nggak kedenger. Ustadz Mahesa suaranya nggak kedenger. Makanya sempat tadi saya juga terpancing ya ngelihat video Lukman bahwa tidak diterima, itu kan timbul langsung spontan. Wah sini, kok sampai begini langsung saya teriak di YouTube gitu loh. Ternyata sedang berproses sebenarnya gitu. Ternyata sedang berjalan. Ini masukan buat Kang Lukman lah ya, masukan. Gini Pak pengacara dan Ustadz Mahesa serta sekian ratus mata memandang, saya itu memang nggak sengaja awalnya itu nyekrol ini TikTok, tiba-tiba aku melihat Mas Lukman dengan akun yang sudah di banned, dia terocos, ini ngapain orang curhat, mukanya juga kayak habis dipukulin. Ternyata di TikTok dia ngomong aku habis dipukulin ini, aku minta naik. Nah ketika saya naik, apa permasalahannya ini udah turun, aku bilang. Habis itu aku DM minta WhatsApp, tidak minta nomor. Sampai kemudian saya tadi itu yang sebagaimana disampaikan oleh Lukman, saya meminta untuk dua teman saya, satu Kang Mustafa, yang kedua Gus Ali, untuk mendampingi Mas Lukman. Itu jam 10, jam 11 malam Pak pengacara ke Polres Jaksel. Oh, gitu. Yang ngedampingi beliau itu temennya Mustafa orang Yai. sama Ustadz Ali. Iya, orang-orang saya semua, Ustadz Mahesa langsung. Karena gini Kang Lukman ini dipikir sendirian, enggak. Banyak orang makanya yang tolong, di Mas belakang Lukman, main. tolong ininya agak untuk kepolisian tenang dulu ya. Tenang dulu lah. Tenang dulu Kang Lukman. Jadi pelaporan Kang Lukman itu di belakang itu ada yang telepon-teleponan. Jadi Kang Lukman tetap kita ya Kiai Syarif Rahmat sudah kita hubungi, Kiai Matar sudah Kiai hubungi, Kiai Tobari Syadili, semua Kiai Jakarta udah saya hubungi. Mas Lukman tenang dulu, tenang. Bahkan tidak hanya Kiai yang dihubungi. Jadi Kang Lukman tetap itu, makanya tadi saya cuma mengarahkan Kang Lukman datang saja, pertanyakan. Jujur soalnya Kiai Syarif saya langsung. Dan di forum yang terhormat ini saya juga memohonlah untuk kepada teman-teman TikTok maupun YouTuber, ayo kita support Mas Lukman, ambil viti-vitinya, suarakan bahwa ini adalah merupakan percontohan yang tidak baik dan mestinya kepolisian segera memproses dan menghukum seadil-adilnya. Itu aja poinnya di situ. Dan saya mengucapkan secara pribadi dan atas nama kawan-kawan PWI, Gawantara dan semua yang peduli tentang kemanusiaan, saya mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Ustadz Mahesa yang sudah mau tampil menyuarakan tentang hak manusia hidup di Indonesia. Jangan sampai tentang apapun, misalkan narasi dengan narasi, video dengan video, jangan kemudian persekusi, penganiayaan dan lain sebagainya. Terima kasih Ustadz Mahesa. Dan buat itu aja Pak. Intinya gitu aja Pak Ustadz. Artinya ini kan kita sudah clear, ini kita sudah tahu ketika ini LP-nya ditunjukkan tadi, ternyata ini bulan Juli dan lalu sekarang kan masih berproses.
Artinya Pak Lukman tidak usah ragu, saya yakin 100% ini pasti diproses. Karena ini adalah LP. Apalagi yang bersangkutan sudah divisum. Itu aja, kita tunggu aja. Kita tunggu proses. Paling kita dorong. Maklum Pak pengacara, anak kemarin sore dia mah agak detail Ya, orangnya. Kudunya dijewer dia. Makanya nanti kita dorong aja dengan lab yang begini pasti teman-teman kepolisian dari Jakarta Selatan juga pasti dengar, ada yang pantau pasti kan. Sehingga LP-nya tadi Pak Ustadz bisa saja ditunjukkan berdasarkan LP itu, sehingga nanti Polres Jakarta Selatan bisa menindaklanjuti. Yang dibawa ya untuk informasi seperti apa kasus ini bisa lihat di channel YouTube-nya New Mahesa Banten, itu ada lengkap. Walaupun tidak sepenuhnya, aku memang tidak menginformasikan secara detail. Di sih. Jadi habis video itu rilis, percakapan saya dengan Kang Lukman langsung videonya di banned. Itu pengalaman pertama selama 5 tahun nge-YouTube saya. Kali pertama saya punya video dihapus oleh YouTube ketika menyuarakan Kang Lukman. Ya, karena itu biasanya kan, karena apalagi kan akibatnya itu ada unsur saranya. Kalau kita lihat kan ada unsur sara itu kan. Akibatnya ada penganiayaan itu. Buat netizen, jadi Kang Lukman ini sama dengan saya ya gelap hukum, orang kampung gitu ya. Jadi wajar kalau reaksi itu wajar karena ketidakfahaman ya. Saya kira ya Polri nggak baper-baper amat juga lah. Wajar itu, maklumilah ketidakmengertian beliau. Makanya kita untuk yang dibawa ya terlepas Lukman itu narasinya, videonya dianggap menghina Habib atau tidak, itu lain soal. Yang sedang kita bahas adalah kasus penganiayaan yang menimpa kepada Mas Lukman, itu dulu poinnya. Ya, bahkan di sini sudah terang-terangan berkaitan nasab, saya percaya habaib. Tapi saya menghormati Kang Lukman. Kita tidak ngebahas di situ, jangan ngebahas nasab di sini. Kita ngebahas tindak pidana lah. Iya. Betul. Itu nanti kita fokusnya ke sana aja karena ini sudah buat laporan dan sudah ditangani oleh pihak berwajib. Nah, tentu apapun itu ya kita lihat nanti endingnya kan gitu aja kan. Kalau Bang Win, Bang pengacara, kira-kira kalau kita atas nama kemanusiaan meminta Bang Win mendampingi, tapi tanpa apa-apa ini, kira-kira bersedia nggak nih? Ya insya Allah kalau nanti kalau nanti memang ini tidak berjalan, ya kan? Kan saya juga banyak teman-teman yang di Jakarta, kita bisa bentuk tim nanti kan gampang itu kan. Yang namanya seperti ini ya pasti kita bantu gitu kan. Ya mudah-mudahan kita lihat aja nanti. Nah, makanya saya sarankan, apalagi kata Pak Wali tadi kan sudah ada yang mendampingi dari awal ternyata. Nanti hari Senin coba tanyakan sehingga saksi yang kekurangan tanyakan. Nah, itu aja. Sifatnya gini Mas Lukman, nanti di hari Senin minta petunjuk. Yang pertama adalah menghadap kepada penyidik dulu. Ya. Itu ada di LP-nya siapa yang ditunjuk sebagai penyidik, namanya ke situ, minta petunjuk untuk langkah selanjutnya. Kang Lukman di follow dulu Bang Win ini, di follow dulu DM kalau mau melangkah apa nanya dulu minimal lah. Ini mohon diminta keriduannya Bang Win. Ya, ini beliau ini orang susah. Banyak kita dampingi pasti. Yang dibawa ya, beliau Mas Lukman itu orang Indonesia, beliau asal Aceh, kemudian saat ini ada di wilayah Jakarta Selatan, sedang mencari rezeki lah, gitu. Ya sama semua saudara lah. Ya, yang dari Aceh saudara. Intinya kita apapun judulnya, kita tindak pidana kekerasan, apapun kesalahan orang, main hakim sendiri itu yang kita tidak benarkan. Betul. Nah sekarang apa yang dilakukan oleh Pak Lukman itu sudah tepat, dia sudah membuat laporan. Nah sekarang tinggal laporannya itu kita dorong. Nah, kalau hitungannya dari tadi bulan Juli, berarti ini belum 1 bulan lah. Nah, tanggal 17 bulan Juli ya harap memaklumi saja, kecuali tadinya
Kang Lukman ini babak belurnya, ketahuan siapa yang memukulnya, dia tahu namanya dan segalanya, itu pasti langsung diciduk malam itu juga. Iya. Saya yakin Iya 100%. betul. Betul Mas pengacara, betul. Itu aja. Nah, karena ini kan orangnya jangan-jangan nanti salah ciduk kan polisinya yang jadi repot kan. Nah, Nyindir kasus Pina. ya iya makanya kan. Jadi repot kan. Nah, itu. Nah, tapi intinya ini berjalan. Nanti SP2HB pasti dikasih. Makanya hari Senin Kang Lukman, Bang Lukman ini datang ke Polres Jakarta Selatan, tanyakan sampai sejauh mana. Nah, tapi kayaknya saya yakin hasil visumnya sudah keluar. Kalau hasil visumnya sudah keluar, biasanya itu sudah jalan. Nah, itu. Gitu aja. Oke. Siap. Terima kasih Bang Win. Ya, Terima kasih yang sebesar-besarnya. Bang Win, Bungsu, terima kasih berkah selalu supportnya, dan kami mohon ke depan untuk minta saran dan segala sesuatunya. Ya, Terima kasih, berkah selalu. Nanti di DM aja, di DM aja. Terima kasih Putri. Yo. Maaf Yo. telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Teh Putri juga mau turun. Barangkali ada DM atau apa, mau ngebalas DM atau apa. Putri nggak usah turun, Yang DM pokoknya tadi hostnya. videonya ketika berdua sama Ustadz Mahesa sudah saya rekod tadi pagi. Terus apa hubungannya Pak Kiai? Oke, karena Enggak, saya acara hanya intinya. bercerita. Nggak ada yang lain, saya hanya bercerita. Loh, kenapa turun? Ini Mbak, sebenarnya gini, keresahan kita di bawah Kiai Syarif. Sebenarnya kalau saya sih walaupun ngegas pagi tadi sebenarnya masih percaya ke Polri itu. Cuma gini, kita ini meresahkan satu hal, mengkhawatirkan satu hal. Kalau umat di bawah ini sampai tidak percaya ke Polri, khawatirnya ada yang itu. Jadi biar saya tuh asumsi bahwa ini Muhyiddin tuh hilang sebenarnya, biar yang bersalah hukumi bersalah gitu, biar jangan ada narasi beliau ini digebukin Muhyiddin. Itu yang ingin saya tepis gitu, bahwa ini oknum, bahwa ini pribadi, Ya. bukan Muhyiddin.